Is a producer tag here? Selamat datang Kang Mas Yuda. Oke, Mas Denny selamat. Gak suaranya aja 3 MC ngono. Iya. Ini penyiar radio bareng. Iya. Sebenarnya bukan apa ya bergaya. Memang kayak gini ini kan musim penghujan. Oke. Apalagi kemarin barusan karnaval di luar dugaan ya. Hujan deras. Mau ngiyop ya nggak bisa, pasukan sebegitu panjangnya Mas ini. Gimana? Berarti cukup ya, nggak perlu pertanyaan, langsung glubenter gitu. Biasa Mas ini out control. Mas Yuda. Kasata kok langsung gitu. Wes pokoknya sadurunge kita ngobrol. Ini jenengan tak tes dulu ya. Siap. Pilih satu dari 2 kata yang saya lontarkan ke jenengan. Wis ngerti. Jawab dengan cepat nggih. Iya. Oke. Paham lah ya. Langsung nggih. Oke. Aksi reaksi. Aksi. Rencana atau tujuan? Tujuan. Pandangan atau pemikiran? Pemikiran. Tepat, akurat, Akurat. efektif, efisien? Efektif. Ringkas atau simpel? Ringkas. Pantas atau layak? Layak. Arti atau makna? Makna. Mendengar atau melihat? Mendengar. Mandiri atau bebas? Bebas. Los. Kelas. Yang terakhir dari gue los. Oke. Kesimpulannya di mana? Senior ya. Tuh, senior. Senior ya. Senang istri orang. Oh, Oh. mungkin. Situ, Enggak. bojone sampean lah ya bojone wong to. Oh iya betul. Lah iya, berarti kan senang istri orang. Iya, dulu. Sekarang enggak. Malah curhat aku. Lu gak penting. Iya. Sampean nak wong to. Iya. Lah iya berarti bojone sampean Nah, bojone dulu wong. masih bojone, saiki gak bojone. Oh. Ah, Wis, iya. ojo diperpanjang. Orang ngerti aku nek kuwi, orang ngerti blas. Orang ngerti ya. Orang ngerti blas. Masuk rekod malah. Iya. Ya. MC terus napa malih to kegiatan ini jenengan? Badut. Wah, perlu tak sampaikan ini ya. Iya. 1 jam ya nyampaikan ya. Enggak usah sebutin aja langsung. Satu prinsip, hidup jangan pernah mengecewakan orang lain. Nah, ketika orang butuh MC, siap. Butuh badut, siap. Masa ada yang kecewa? Wah, kalau kita nolak, maaf nggak bisa, maka orang akan bingung cari nanti kemana gitu. Kita bisa semuanya. Berarti kemarin saya sering kecewa dong. Waktu kapan itu, Mas? Lah gak iso Mas. Itu Tanggapan. nah, Bolak-balik. itu kecuali terpaksa atau khilaf lah. Iya. 3 kali. Iya Mas, sampai akhirnya malam ini bisa lah. Iku mu termasuk closing statement nih Mas Bende. Ya kan. Masuk ya. Tapi bisa dibuka lagi Mas, jadi open. Berarti open statement, Open bukan closing statement. statement. Tapi juga ngajar juga toh. ngajar Mas. Saya arep ngomong sebelah ndi. Ais, monggo. Saya all untuk malam ini, all for you ya, all out ini. Wes Enggak itu kan di ACC lagi. guru, Ya, MC, betul, badut, betul. fotografer, kameramen. Betul. Apa nih sing urung? Apa ya Mas ya? Touring. Apa? Touring. Oh, touring Nggak, enggak, sesekali aja. WO lah yang paling tidak ya, wedding organizer. Oh ya, WO. Catering. Catering dulu. Loh. Waktu masih ada temannya, sekarang sendirian enggak Mas sudah? Ngono. Iya. Iya. Asli aku ya pengen menanyakan panjenengan ini kan juga senior pemuda tuh ya. Oh iya. Ya, pernah muda. Terus duta wisata. Kita wisata. Ya, sudah. Itu tahun Beberapa kapan itu? Tahun 2000 Mas. 2000. 25 tahun yang lalu. Nah aku pertanyaanku pengenku serius no. Oke. Duta wisata dulu dan sekarang seperti apa begitu. Pengen melihat jenengan itu kalau di Tuban perubahannya seperti apa. Ya. Ya karena di belakang panggung tadi sebenarnya saya melihat panjenengan ini ya sebenarnya kritis lah. Masuk Mas. Tapi kalau background sekarang kan nggak bisa kritis toh. Iya. Karena kritis itu kan keadaan yang lemah. Loh sekarang nggak lemah kok. Oh gitu ya? Iya. Berarti harus diinfus ya kalau kritis ya? Nah, kritis itu kan keadaan atau kondisi yang sangat lemah. Betul. Gitu kan. Nah. Monggo jenengan mulai yang mana ini? Oke, jadi bicara tentang duta wisata ya. Jadi sekarang itu perkembangan
itu kan dinamis ya, Ya, artinya ya, mengikuti perkembangan zaman. Manakala ketika di tahun 2020 itu juga kita menyesuaikan pada saat itu harus seperti apa. COVID. Nah, belum masih belum. jauh Mas, 2000 tahun berapa itu? 2019 kok. Sorry, tahun 2000. Oh, 2000, maksud saya. ya, ya. Oh, oke. Nah, jadi di tahun 2000 itu masih belum banyak medsos yang berkembang seperti sekarang. Artinya ketika kita beraktivitas berkegiatan untuk mendukung wisata itu masih secara manual. Itu kalau sekarang udah lebih mudah sih kayaknya. Cuman tentu backgroundnya atau modal-modalnya kita untuk memajukan wisata itu juga berbeda pula. Jadi kita terus menyesuaikan dengan masyarakat masa kini. Gitu. Nah, kalau duta wisata itu kan objeknya kan wisata ya. Iya. Terus waktu itu di zaman itu di tahun 2000-an wisata apa di Tuban itu? Oh banyak tuh Mas, wisata yang sudah ada sejak zaman dulu itu ya salah satunya kayak pemandian Bekti Harjo itu kan luas sekali, air terjun Lirip dan sebagainya. Bahkan ya alhamdulillah waktu itu dipercaya untuk bikin video profile di sana. Iya, untuk ini mempromosikan. Bahkan hasil karya kita sampai dikirim waktu expo wisata di Australia dulu. Oh gitu ya. Betul. Sing siji lali. Apa? Gua Akbar. Ya itu salah satunya. Oh, iya, belum Mas, belum. Waktu itu Gua Akbar masih belum dieksplor seperti belum sekarang. diresmikan untuk jadi ini ya tujuan wisata ya. Belum. Tapi waktu itu belum serame ini gitu loh maksudnya. Waktu itu kan kita juga pakai kan Tuban Akbar kan. Iya kan? Iya. Ya cuman kan belum booming lah ya. Artinya belum apa ya. Dulu itu sudah kan Tuban Akbar dulu. Prosesnya kan lama. 2000 itu lupa saya Mas. Udah 2000? pakai Akbar apa belum ya? 2000 Mas, 25 tahun yang lalu. Iya. Kelihatannya sudah deh. Nah itu kan maksudnya kan begini, wisata itu kan di tahun 2000-an enggak serame kayak sekarang kan? Dan belum ada Pok Darwis, pengelolanya belum ada. Dan saingannya juga nggak begitu banyak. Saingan wisatanya. Okay. Berarti lebih banyak keluar dong warga Tuban ini kira-kira kalau wisata. Waktu dulu itu gini, keinginan untuk berwisata itu nggak seperti sekarang ya. Artinya nggak terpikirkan mereka untuk mengagendakan waktu, anggaran untuk wisata. Kalau zaman sekarang kan ya sedikit-sedikit pengen keluar gitu loh. Iya. Oleh hubungan dunia kalau istilah Jawanya gitu. Nah, tugas duta wisata sendiri apa itu? Tugas wisata waktu itu kita kan di bawah naungan dinas pariwisata. Otomatis kita ya selalu berkomunikasi dengan mereka. Dan ketika ada kegiatan-kegiatan kita difungsikan Mas. Untuk? Gitu. Ya dalam kegiatan itu artinya mungkin kunjungan. Artinya untuk mempromosikan atau membranding. Betul. Ada perbedaan nggak generasi dulu dan sekarang di duta wisata ya? Kalau duta wisata yang sekarang ini sebenarnya udah nggak mengikuti sih ya, tapi pastinya beberapa waktu kemarin itu kan juga ada yang terakhir tahun berapa itu, karena sudah lama sekali loh Mas. Ini saya coba mengingat-ingat 25 tahun yang lalu itu juga nggak waktu yang sebentar ya. Tapi pada intinya harus selalu mengikuti perkembangan zaman. Manakala kita melihat algoritma dari keinginan netizen, itulah nanti yang kita sasar seperti itu. Kalau di saat ini itu kira-kira lebih apa ya istilahnya, lebih berat mana kira-kira duta wisatanya dulu dengan duta wisata sekarang? Semuanya punya kelemahan dan kelebihan masing-masing. Kalau sekarang tuntutannya kan lebih intens lagi, sehingga harus punya kemampuan yang tidak hanya bidang pariwisata itu, tapi digitalisasinya juga harus menguasai, IT-nya menguasai, teknik-teknik untuk membuat sebuah promosi yang menarik itu seperti apa. Kalau dulu itu nggak sesulit ini. Kalau masalah itunya lah ya. Kalau saya kan begini, yang era sekarang ya. Artinya nggak usah pakai duta wisata pun bisa. Pengunjung itu sudah memotret dirinya itu sudah mempromosikan sendiri. Itulah yang saya sampaikan tadi. Manakala kita mau sekreatif apapun itu lebih sulit bersaing. Karena memang sudah banyak sekali, apalagi teknologi aplikasi semua itu mudah diakses oleh semua masyarakat gitu. Kalau dulu manual banget. Mau ning mburi iki perasaan beliaunya yang sering memberikan letupan ya. Saiki ki wis apa wae saiki tekon iki. Kayak ngene. Aku harus ngomong. Gak usah takut. Gak usah takut. Sak jam lho. Lebih. Kalau MC-nya tuh MC apa? MC Jawa atau kan MC? Saya berangkatnya dulu itu kan MC hiburan. Acara-acara showbiz berarti. Kata dangdut lah Mas. Oh. Basicnya dangdut. Nah di situ kan saya
sekalian fotografer, kameramen, sering ada job-joban kalau pada saat acara hajatan, nikahan. Berarti dua sisi loh zaman tuh. Gimana? Di belakang layar dan di depan layar. Betul sekali. Pokoknya kita menyesuaikan fotografer, kameramen di belakang layar. Tapi ya sini ya sesuai di prinsip awal ya, kita artinya jadi manusia gimana bisa berguna apapun itu yang diinginkan orang kepada kita, sebisanya jangan ditolak lah gitu loh. Kita siap membantu gitu loh, apapun itu. Ya itu berkembang sampai sekarang itu, dan alhamdulillah Sanggar Badut ada, bahkan di bidang kesenian. Sanggar apa? Sanggar Badut. Badut itu ada sanggarnya? Ada, badut kok. Makanya wajah sepi jam surau itu aku badut Mas, ulang tahun kan. Jadi kalau kayak ulang tahun itu kan kita nggak ada musiman tuh Mas. Nggak ada musiman ulang tahun, kalau udah waktunya ya pasti udah jadi. Nah kita salah satu usaha untuk bertahan hidup lah gitu ya. Nah dengan basic kesenian. Ada berarti jadi pegawai nggak cukup ya? Cukup tidak cukup itu tergantung kita sih sebenarnya. Karena sesuatu yang kita terima dengan ikhlas, insya Allah barokah. Tapi karena unsurnya bukan untuk cuan sih awalnya. Ini nggak masuk. Tetap apa ya? Kita itu dari jiwa seninya itu. Aku mau takon. Ini kan Sanggar Badut ya? Iya betul. Pesertanya Yono tuh orang. Ada, kita punya beberapa personil. Kemarin baru saja job. Tanpa saya di lokasi itu semua kru saya. Terus kemampuannya harus apa seorang badut itu? Kemampuannya minimal harus menghibur. Dan satu syarat untuk pentas ketika dapat job tidak boleh ada komplain, sudah itu berarti sudah masuk. Sudah berhasil lah, sukses. Sudah berhasil, sukses. Minimal itu. Baru pengembangan bicara lagi tentang pesaing tadi. Nah, kalau kita bisa bertahan. Badut tuh berapa loh nih jobnya? Ya aku takut lo ya, takut lo ya. Jadi ya rotor rahasia. Ya tergantung yang ngejob. Jadi saya fleksibel. Kalau Mas Pipit anaknya mau diulang tahun nih, ya otomatis saya gratis loh Mas. Jadi bapak yang ulang tahun. Untuk badut itu memang harus pakai baju badut. Ya harus. Kan harus penampilan yang menarik. Audien kita kan anak-anak. Kalau kita seperti ini, apa yang membedakan gitu loh dengan tanggapan, ya toh? Artinya kita dibayar untuk membuat anak-anak itu antusias, tertarik, senang, bahagia dari momen kelahirannya. Kalau saya paham pertanyaannya orang politik ya begitu tuh. Yang lebih keren lagi badut politik itu lebih keren. Wah itu bayarannya lebih ini. Kalau badut politik ya bedanya dengan badut saya. Nggak ngomong itu kan sudah kelihatan dari kostum, visualnya. Ya dari visualnya kelihatan. Tapi kalau badut politik, kalau dia berbuat baru kelihatan gitu. Oh gitu ya. Badut politik tidak berbuat juga kelihatan sebenarnya. Wah itu kelihatan badutnya. Kemampuannya wow setidak-tidaknya minimal bisa membuat tertawa kan gitu. Menghibur. Lucu. Magician atau sulap. Oh iya. Sulap Mas. Jadi saya yang tidak dimiliki oleh Sanggar Badut yang lain ya. Saya itu sulap saya itu kalau limbat aja lewat Mas. Iya. Ya kan lewat. Tapi saya yakin lewat. Pas lewat ya. Kalau dia di rumah. Lewat. Saya yakin ada yang tidak bisa sampean ini terkait sulap ya. Sulap. Tidak bisa menghilangkan barang bukti korupsi, pasti tidak bisa. Nah, kalau bicara masalah itu, biasanya sulapnya udah otomatis. Nah itu badut politik. Itu bisa kalau badut politik. Hilang sendiri. Nah, bahkan badutnya juga hilang. Kaget. Kok sulap dulu nang dia sejupuk sopo. Padahal udah hilang. Apa tadi sulap ya? Sulap. Magician ya. Terus cerita juga ya, cerita apa istilahnya? Dia kan bisa bercerita lucu, bisa apa namanya dongeng, dongeng cerita lucu atau parodi kayak gitu. Ya dan alhamdulillah Mas, mungkin di sisi lain ya, ini saya sedikit cerita juga, mungkin bicara agak panjang biar semakin jelas saja dan durasinya nggak terlalu lama karena panas Mas ini. Saya itu memakai jaket, membayangkan di sini tuh dinginnya kayak di industri waktu saya recording dulu. Ternyata ya inilah tuh. Ternyata ini Indonesia gitu loh. Untungnya 2 hari diguyur hujan sehingga nggak begitu panas kayak di sini ya. Mau bagi pasangin dari rumah tadi nggak jadi. Makanya kita tuh pengen keluar sebenarnya, podcastnya keluar itu loh. Masuk Mas, perlu dicoba gitu. Jadi nggak closing statement.
Open statement. Open statement. Iya, gitu ceritanya. Apa tadi itu yang jenengan tadi mau ngomong kan apa namanya selain iya di medicine, kesenian kebetulan kan kita dipercaya juga sebagai pengurus kesenian di forum KKG Dinas Pendidikan. KKG itu apa? Kelompok Kerja Guru. Kelompok Kerja Guru. Di mata pelajaran kesenian. Oh, jenengan di sana. Kebetulan pengurus kabupaten dan setiap event-event itu kan tiap tahun ada 2 atau ya. Berarti ada ketua KKG-nya ada ya? Ada. Ya kayak gitu jenengan kalau kerja bersama kelompok dan lain sebagainya itu ya pernah membadutkan diri di situ juga. Ya kita kan fleksibel ya. Katakanlah harus tahu situasi tempatnya juga harus disesuaikan. Mana kita harus badut, mana kalau tidak. Oh gitu. Untung. Itu namanya badut cerdas mas. Terus gawe LKS badut toh. Ini kan kurikulum merdeka, artinya. Kalau yang di KKG apa yang dikerjakan kira-kira ya? Ya itu membina bakat, minat anak di bidang kesenian. Oh gitu ya. Iya. Makanya eventnya setiap tahun ada FLS 3N, festival, lomba seni siswa nasional kayak gitu. Oke. Sudah diadakan beberapa tahun ini mas di Tuban. Sampai mendirikan sanggar artinya skop untuk badut itu sendiri Jawa Timur Indonesia ada persatuannya gitu. Ada kebetulan Paguyuban ya. Paguyuban ada yang sementara kan ada di Lamongan. Ini Lamongan juga akan merangkul di Tuban. Tempo hari mau diadakan rapat tapi nggak jadi kayaknya. Maksudnya yang Lamongan itu apa aja nih? Badutnya apa itu profesional ya, Indro profesional, Cak Indro. Enggak, Pelangi. artinya paguyuban secara nasional kah atau skupnya lokal? Iya. Kayaknya aku gak ngerti nek umpamane nang ngene endi kelas lho iya. kan. Karena kok murid-muridnya jer kaya apa gimana. Sama pengen ta? Gak. Aku ora iso bayang Mas. Ora iso bayang. Enggak, kalau di Kerek itu kan di Kerek toh? Ya. Dinamikanya seperti apa di SD Wolu Tengah? Di daerah kultur sana itu kan daerah keras. Ya. Sana itu kan keras ya. Keras itu kan karena mungkin banyak orang luar yang kurang tahu ya. Jadi hanya dengar berita-berita. Saya 14 tahun di sana. Kok dengar berita bi? Aku sih nggak berita. Duh, salah satunya saya yang manggil loh ya. Oh iya. Kemarin tak undang tuh ya. Iya. Tapi nggak bisa diomong. Jadi gitulah mas, kita itu yang penting bermasyarakat, berkehidupan dengan masyarakat itu harus bisa menyesuaikan diri. Jangan memaksa lingkungan menyesuaikan kita. Jadi kita harus. Masih ada pemintal di sana? Apa? Pemintal tradisional? Pemintal pembatik maksudnya. Ada yang mintal dulu. Saya malah kurang tahu. Di Wolu Tengah itu ada ya, baratnya Balai Desa ke utara, masuk utara, Mbah Somi namanya. Itu pemintal, itu ya. Udah tua. Bagus itu. Iya. Orang seni. KKG kok. belum ke sana. Mungkin masuk agenda berikutnya. Mbah Somi jadi ya. Bagus itu, pemintal. Dengar jenengan sebelum masuk Permadani itu jenengan sudah lebih profesional dari Permadani. Kan praktisinya sebenarnya. Istilahnya jangan profesional. Mau nih Buri lebih profesional sebenarnya. Apa sih kriteria profesional? Gitu. Iya. Jadi kalimat itu enak diganti lah. Aku sungkan ambil Diganti apa? Ya wis payu dhisik sama melok ngene lah. Waduh, ae iki profesional. Berarti siapa ya? Bu Sriyatni, terus apa kan? Enggak toh, Bu Penny toh. Bu Penny. Bu Sriyatni kan guru. Iya, tapi dia ini kan ya Permadani juga. Maksud toh? Iya, dia kebetulan ketua guru penulis tuh. Nah, itu. Terus siapa Pak D. Pak D. Sogol. Iya, alhamdulillah penasehat. Ya, penasehat. Pak Diku itu. Iya. Dan artinya jenengan untuk MC bahasa Jawa ngelender ya, benar. Ya, insya Allah, tapi tidak boleh dikatakan sempurna karena literasi itu begitu luas. Apalagi kadangkala ya tetap saya harus ke sesepuh konsultasi untuk nambah pengetahuan. Ada hal-hal yang kurang paham juga tetap saya tanyakan kepada pengurus lah paling tidak. Apa kira-kira yang kurang paham? Nah, itu. Mungkin tentang peribahasa. Kosakata. Sanepo. Kosakata maksud saya. Kosakata. Ya, jadi perbendaharaan kata. Karena kadang itu tiap daerah apalagi ya
kita itu basicnya kan Solo, basicnya doang. Solo. Yogyakarta, sedangkan di Tuban tahu sendirilah terkenal dari bahasanya kasar gitu. Sehingga ada istilah-istilah manakala ini yang betul seharusnya seperti apa. Kadang itu salah kaprah ya. Seperti apa misalnya? Mungkin ada salah kata yang menjadi pembiasaan. Akhirnya dikira itu sudah benar, secara literasi tidak seperti itu. Kayak kata keranten. Keranten itu Karena kan kadang orang keranten, tiang sepah itu kadang, yang maksudnya kan tiang sepuh, amargi ya. Itu ada beberapa, ya itu salah satu contohnya lah. Keranten berarti harusnya Karono. Iya. Karono meniko. Niku kados Praja Muda Karono. Orang Praja Muda Keranten. Tapi bener ya, Keranten bener. Ya, biasanya gitu sih. Sebenarnya tidak. Kalau di dalam bahasa kan tidak seperti itu. Ya, berarti Karono. Kayak dipanggil Mas Bibit dalam lah itu juga kurang tepat. Lah, pripun? Nggih ngono wae. Oh, nggih. Angko nek kene nggih tapi ibuku ngomong mboten kepanggih kayak urutan ya. Biasanya kan aku ada sepindah kalau badhe matur. Ya, betul. Sepindah itu juga bisa. Kalau menurut literasi kita Jawa itu salah kaprah. Mestinya sepisan. Ya. Kaping sepisan. Ya, maksudnya kaping sepisan disingkat sepisan itu. Nah, sepindah kan mesisan gitu. Pindah dia berposisinya pindah. Sepindah. Iya, itu kan sudah menjadi pembiasaan toh. Sepindah kalau ngaturaken apa ngono ya. Mesti kan sepisan. Kamu kok kali, kamu kok tiga kan ngono mesti. Niku pindah ya pindah. Oh, ternyata. Ayo laru nih. Ayo laru. Kayak Bapak Ibu sekalian, ya. Katanya Bapak Ibu sedaya kan seharusnya begitu. Ya beberapa hal kecil lah. Itu pun juga secara pribadi kalau bahasa Jawa saya masih merasa sangat kurang. Berarti jenengan ngertos niki nggih bahasa Jawane kunduran truk. Nah, niku sing belum dari sampai saiki urung ketemu. Sampai saiki urung ketemu. Mergo yo ora rasane aja kenal bilang. Ono ini kenduruan truk. Kenduruan truk ora kunduran. Iku wangel. Kok iso ya wong Jawa dhewe bahasa Indonesia niki. Opo iku? Bahasa Indonesia niki opo kunduran truk? Kemunduran kok ndak? Nah iya. Keterbelakangan yo ndak. Uniknya Jawa. Jawa yo ono wae. Ayo. Katanya jenengan ikut permadani itu pun juga sebenarnya dipaksa. Hanya formalitas saja. Benar Banda itu? Itu info yang salah dan bahkan saya baru dengar ini. Oh iya. Saya khawatir. Berarti ya. Iya. Perlu dijak ngopi bareng. Lah iya. Karena kopinya titik keliru persepsi. Udah gitu ngomong-ngomong Jawa. Di SD masih adakah pendidikan bahasa Jawa? Ada dong. Masih ada ya? Dulu sampai SMP loh. Sekarang SMP ada ya? SMP Jawa ada. Ada ya? Tapi anak-anak sekarang bagaimana itu? Susah. Nah justru itu perlu pembiasaan. Kita tidak boleh hanya jaga istilahnya pada materi di kelas, tapi pada dalam lingkungan sehari-hari. Iya itu loh. Di sekolah, di rumah atau ketemu siswa di mana itu. Bahasa Indonesia, iso. Pakai bahasa Jawa. Iya. Harus itu. No. Supaya gak hilang Jawa nih, itu wis nemen pokoknya. Ya memang kritis ini kondisi kita tentang Jawa. Banyak orang yang nggak paham gitu. Diprediksi mau hilang bahasa Jawa ini? Ya itu prediksi yang manakala kita sebagai tugas pengajar harus mementahkan prediksi biar nggak terjadi. Tugas pengajar? Iya toh. Sedangkan pengajar itu susah loh saiki. Susah ya Mas. Malah harus jadi beban negara. Iya. Ini gue pribon kayak gitu. Kalau setahu saya, khusus yang kalimat itu hoak. berarti menggunakan hoak dan sudah diklarifikasi. Nah itu loh yang terkait apa namanya? Hoak itu ya tadi. Hoak, terus guru itu berat gitu ya. Iya, tugas guru itu sangat berat. Sebagai pengajar dia juga sebagai pendidik. Kita membentuk karakter siswa. Bedanya apa Kang Mas? Kalau pengajar itu kan tentang penyampaian materi. Kalau mendidik itu tentang karakter dan moral. Itu yang beratnya. Apalagi sekarang itu kan yang sekarang mudah viral itu kadang yang sering diberita-beritakan itu tentang hak asasi siswa manakala dilakukan oleh guru. Manakala guru itu padahal dalam rangka mendisiplinkan siswa.
Padahal sekarang di sekolah juga banyak bullying dan Ya. menimbulkan korban itu kan banyak. Banyak sekali. Dan itu semakin berat tugasnya. Semakin berat. Ya. Jadi ketika kita mau keras itu nanti kena undang-undang. Tapi ketika kita mau santai lemah, anak nggak Betul. terbentuk, Ya. karakter bagusnya nggak terbentuk. Nggak seperti orang-orang dulu kalau ngajar kan ngajar pengalaman. Pengalaman saya Jadinya dulu, kan Mas. sekarang kita Ya, pengalaman dulu itu Mas, suruh ngapalkan matematika di depan kelas, urut-urutan angka kelipatan nggak bisa, kentol saya kosong. Walaupun toh mungkin perlu ada revisi ya, tidak segitunya. padahal jenengan juga anaknya guru. Nah betul, Nah. iya. Makanya dulu itu saya sempat ya agak sedikit melete, wah aku bapakku ya guru, wah ngono. Nah, tapi waktu itu namanya anak kadang ya tetap Iya. ada kelemahan Betul. apa itu. Ya tetap Itu, punya Mas. kewajiban juga. Dilema Mas, bagi guru itu dilema. Kita harus seperti apa sehingga pinter-pinternya. Ya kalau dilem A ya susah dilem B aja. Iya, iya. Oh dilem ya. Ya dilem C, dilem D. Untungnya dibekali ya, guru itu makanya membedakan dengan profesi yang lain, kemampuan pedagogik dan Nah lain. kalau permintaannya outputnya harus baik pemerintah itu. Nah, pemerintah dukung enggak kira-kira? Ya itulah, walah itulah meneng. Yang penting kita tetap bersyukur, apresiasi apapun yang diberikan pemerintah kepada kita terima dan kita harus melaksanakan tugas sebaik-baiknya sesuai tupoksinya. Itu Ini aja. kenapa kok terlihat optimis ya? Harusnya kan pesimis tadi. Loh enggak, kalau generasi kita nih generasi optimis Pak. Generasi kita generasi optimis. Neng kene iki jane kan ya Iya. lebih kuwinya. Ki malah optimis kabeh. Harus optimis dong. Kok jenengan kelihatannya mendukung banget gitu. Tidak terlepas dari itu, saya kan bicara secara pribadi aja. Iya. Tapi jika pribadi saya ingin menginspirasi yang lain ya monggo. Iya kan Bahwa iya prinsip lebih pada positive thinking kan. ya kita itu selalu kan. bersyukur Iya, positif iya. thinkingnya terhadap Tuhan, Betul. terhadap pencipta kita. Manakala apapun yang terjadi tidak boleh putus asa, itu Iya, harapan iya, saya. Harapan saya pribadi kalau mau teman-teman ikut ya malah lebih bagus lah, supaya kita tetap bersemangat. Karena apa? Kita nggak akan tahu apakah kita hidup berapa lama atau berapa tahun lagi. Walaupun untuk besok kadang kita mati juga nggak tahu kan gitu. Iya. Jadi harus tetap optimis dalam segala sesuatu. Kayak mau gimana orang optimis lagi mau ya. Sing opo iku? Dalam hidup kita harus iki perkara nih sono ora optimis itu jane iki. Waro sing ndi. Nah, yang saya omongkan ini kan yang optimis. Iya. Yang tidak optimis nggak saya sampaikan. Iya kan juga. Berarti ada. Berarti ada sisinya. Oh, ya namanya manusia Mas. Tapi kita kan presentasinya harus bisa memanajemen Dan harus kita. imbang, harus imbang. Iya, iya, iya. Kanan kiri harus imbang. Kalau negara nggak imbang. Iya. Nah, itu kan. Setuju tuh nggih terkait itu. Boleh diulangi. Nanti akhirnya Anda tertawa, saya waspada. Enggak lah, intinya begitulah. Intinya memang kondisinya seperti itu. Memang dilema Mas. Iya, iya. Nah, bagaimana ada dilema dan dilema B tadi. Iya, Kita ini mau tidak mau diakui tidak diakui ya. Ini secara pribadi apakah sama apa pikiran saya dengan yang lain bahwa sedikit kurang baik-baik saja. Masih sedikit saya kurang ya. Kondisi kita kurang baik-baik saja. Apa kira yang menjadikan seperti itu? Ya, artinya kan memang nggak baik-baik kan? Iya. Iya, jadi saya nggak mengatakan tidak baik karena lagi mergo pondasi ini positif thinking loh, Man. Oke. Optimis. Jadi saya nggak mengatakan tidak baik-baik saja, kurang baik-baik saja. Yang menjadikan itu kira-kira apa? Yang perlu dirubah apa? Harusnya bagaimana? Kalau dalam pendidikan katakan. Ya, ada solusinya dong. Gini, kalau kita merubah dengan kapasitas saya itu ya sesuai apa yang menjadi bagian saya. Dalam hal ini profesi saya, pekerjaan saya. Artinya saya harus merubah sampai ke tingkat atas pemangku kebijakan belum mampu. Itu. Sehingga saya fokus apa yang saya kerjakan sekarang. Tapi ada nggak yang ingin disuarakan ke atas? Ya, ada sih banyak. Ya, Banyak, Mas. itu yang saya pikir. Intinya kan intinya kan gini, ikan busuk dari kepalanya toh. Iya. Intinya kan itu toh. Iya. Nah, iya udah. Ya itu. Kalau matang dari ekornya. Setiap saya bakar ikan, buntutnya Buntutnya kosong, dhisik iya. Itu apa enggak? Iku sing enak iku gurame yo enak di kono iki. Kan Pemenang itu buntutnya. ya masalah. Nek ora gosok jerone gak mateng Mas iki lho. Iya, kita iya. kembali ke kepala ikan tadi. Artinya memang kepala kan di atas Saya kan. butuh konsentrasi. Nah, problemnya di kepala. Salah muni baik. Iya, iya, iya.
Jangan harus waspada karena kita akan tertawa. Anda tertawa, saya waspada. Iya. Kira-kira apa? Sistemkah, orangkah, atau harus bekerja bersama-sama? Manusianya atau Ya, kalau menurut saya sekali lagi pribadi, sistem sudah bagus. Tinggal kontrol pelaksananya seperti apa dan komitmen itu harus seperti apa, harus sesuai komitmen. Jadi sebenarnya sistem ini akan berjalan bagus jika kontrol ini bagus, dan apabila terjadi sesuatu harus ada penanganan secara tegas. Ini baik politik maupun hukum, ekonomi, semuanya harus konsisten. Kalau enggak, yang di bawah ini loh korbannya. Masalahnya itu ada kontrol kan? Ada kontrol. Nah, sekarang kucing sama tikus sudah rangkulan Pak. Betul. Suap-suapan. Iya, di depan rumah saya juga gitu. Itu. Kucing wedi karo tikus. Sekarang itu wedi. Gimana kontrol? Gimana mau kontrol? Nggak bisa udah. Dunia politik Nggak bisa demokrasi membedakan tikus atau kucing ya? nggak bisa. Nggak bisa. Sifatnya sama ya? Sama. Sifatnya bersama dan mereka sudah rukunan juga. Iya. Tapi jenengan tadi ini yang barusan tadi itu terkait kontrol, manajemen dan lain, itu teori itu semua ya? Teoritis. Nah, harapannya kita dilaksanakan, tidak hanya Oh. sebatas teori. Kan sudah dilaksanakan toh. Dalam dunia badut kalau penonton sudah tertawa berarti kan sudah. Nah, Minimal pemikiran saya ini kalau memang dianggap positif, ini yang mau saya tanamkan kepada anak didik saya mulai usia dini ya. Saya kok akan toh? Mas pirang tahun toh jadi gimana? enggak, kalau saya begini malah. Iya. Positifnya begini. Iya. Jangan hanya ke anak didik. Ke netizen ini loh, netizen. Iya. Nah, sekarang kan netizen. Makanya ini saya sampaikan itu di anak didik, dan video ini mudah-mudahan dilihat semakin banyak orang yang menonton, bisa terinspirasi. Karena pada prinsipnya ini mengingat waktu juga ya Mas. Iya. Jadi langsung poin inti saja. Poin inti saja. Langsung closing statement berarti. Iya. Kalau closing ke sini arahnya. Oh, gini. Ke kamera. Iya. Hai. Aku di sini Om Badut. Ya, gitu ya. Kita harus bisa menempatkan diri kita yang terbaik dalam suasana apapun. Jangan pernah putus asa, kreatif, dan jangan jadi orang yang pendiam. Oh gitu ya. Ya, Diam itu emas loh katanya itu. itu beda Mas. Bedanya? Lah Mas, kalau pagi yang timbul-timbul dijauhi orang gitu Mas. Ya iya om ditokno kok nggak dijauhi. Iya. Itu. Pokoknya harus tanggap. Makanya pandai menempatkan diri. Ya. Makanya anggota dewan tuh beli kursi menempatkan diri. Oh gitu ya. Beli kursi mas. Iya. Nggak gratis itu. Kemarin saya juga ditawarin Mas. Ditawarin saya. Tapi kan sampai udah punya kursi toh? Oh sudah, tapi Lah, kan, iya. ya tapi kan kecil. Aku pengen kursi besar yang kayak di situ. Oh, ya diambil aja juri. Ternyata masih kurang besar. Masih nggak cukup juga. Itu pandai menempatkan diri intinya itu. Betul. Ya. Oke. Dan ini bukan badut politik kan gitu. Betul. Wes. Ya, sampai yang closing. Nah. Bukan badut politik kok. Ya saya kira itu ya. Hmm. Beliau ini menginspirasi kita banyak nah. Mulai dari walaupun berbeda Ya. antara pendidik jadi seorang badut, MC dan lain sebagainya. Dan semua yang dilakukan beliau ini adalah berbicara dan jangan diam saja. Ya. Itu saja. Tetap di podcast Cedek Geni. Open your Sampai jumpa lagi.